Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Sylvia Dwi Putri, NPM B1A023161. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai perbandingan hukum pidana antara Indonesia dan Jepang, dengan fokus pada studi kasus pencurian dengan kekerasan atau perampokan. Perbandingan ini penting untuk memahami bagaimana dua negara dengan sistem hukum yang sama, yaitu civil law system, dapat memiliki pendekatan yang berbeda dalam penegakan hukum pidana. Pertama, jika kita melihat dari sisi Indonesia, perampokan didefinisikan sebagai pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 365 KUHP. Unsur utama dari tindak pidana ini adalah adanya pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum yang disertai dengan tindakan kekerasan. Dalam praktiknya, hukuman yang dijatuhkan cukup bervariasi, mulai dari pidana penjara hingga 9 tahun dan dapat meningkat menjadi 12 tahun apabila menimbulkan luka berat. Bahkan sampai 15 tahun atau seumur hidup jika mengakibatkan kematian. Proses peradilan di Indonesia melibatkan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh jaksa, dan pemeriksaan di pengadilan oleh hakim. Penekanan pembuktian lebih pada alat bukti, material, serta keterangan saksi. Sementara itu, di Jepang, perampokan atau yang dikenal dengan istilah goto diatur dalam Keiho atau hukum pidana Jepang, khususnya pasal 236. Definisinya tidak jauh berbeda, yaitu mengambil properti orang lain dengan kekerasan atau intimidasi. Namun, yang membedakan adalah pendekatan hukuman yang cenderung lebih tegas. Pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara dengan kerja paksa dalam jangka waktu yang lama, dengan minimal waktu yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka, ancaman hukuman minimalnya adalah 6 tahun, dan jika menyebabkan kematian dapat dijatuhi hukuman seumur hidup bahkan pidana mati. Proses peradilan di Jepang melibatkan polisi dan jaksa secara aktif dalam penyidikan, serta menggunakan sistem Saiban-in atau partisipasi warga atau semi juri dalam kasus-kasus berat. Penekanannya lebih kepada pengakuan terdakwa dan kepastian hukum. Selanjutnya, jika kita bandingkan secara umum, terdapat beberapa perbedaan mendasar. Dari segi durasi hukuman, Jepang cenderung menerapkan batas minimal yang lebih tinggi dibanding Indonesia. Dari segi keyakinan hukum, Jepang memiliki tingkat conviction rate yang sangat tinggi, bahkan mendekati 99%. Sedangkan Indonesia lebih menekankan pada kecukupan alat bukti. Dari segi partisipasi publik, Indonesia tidak mengenal sistem juri, sementara Jepang melibatkan masyarakat dalam proses pengadilan untuk kasus tertentu. Selain itu, dalam hal perlakuan terhadap tahanan, Indonesia lebih menekankan aspek rehabilitasi, sedangkan Jepang cenderung lebih disiplin dan keras, termasuk dengan menerapkan kerja paksa. Namun demikian, terdapat juga persamaan antara dua negara. Keduanya sama-sama menganut sistem hukum civil law atau sistem yang berbasis pada kodifikasi hukum tertentu. Selain itu, keduanya memiliki tahapan peradilan yang jelas, mulai dari tingkat pertama hingga upaya hukum lanjutan seperti banding dan kasasi. Prinsip due process of law juga dijunjung tinggi, serta hukum memiliki peran penting sebagai pihak yang memutus perkara berdasarkan hukum dan bukti yang diajukan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia dan Jepang memiliki dasar hukum yang sama, yaitu civil law, namun perbedaan filosofi hukum sangat mempengaruhi penerapannya. Indonesia cenderung mengedepankan keseimbangan antara keadilan dan rehabilitasi, sedangkan Jepang lebih menitik beratkan pada kepastian hukum dan efek jera atau deterrence. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.